kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya, Pak. Beberapa hari terakhir, publik dikejutkan dengan kabar bahwa TNI melalui Satuan Siber mencoba melaporkan seorang influencer dan pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi, ke polisi. Alasannya, dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi militer. Kejadian ini berawal pada 8 September 2025 ketika Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen J.O. Sembiring, mendatangi Polda Metro Jaya. Ia menyampaikan niat TNI untuk membawa dugaan tindak pidana ke ranah hukum setelah melakukan patroli siber dan menemukan konten Ferry yang dianggap merugikan nama baik institusi. Meski begitu, hingga kini belum dijelaskan secara rinci bagian mana dari pernyataan Ferry yang dimaksud menyinggung TNI. Namun langkah ini langsung menimbulkan pertanyaan besar. Pasalnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU XX-2/2024, jelas disebutkan bahwa institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Hanya individu, orang per orang, yang berhak melakukannya. Dengan kata lain, institusi sebesar TNI tidak bisa merasa dirugikan secara pribadi dan kemudian melaporkan dugaan pencemaran nama baik atas nama lembaga. Sementara itu, Ferry Irwandi sendiri menyatakan bahwa ia sama sekali belum mendapatkan informasi resmi dari pihak militer. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan kabur, apalagi bersembunyi. Dalam pernyataannya, Ferry berkata, Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya, Pak. kontroversi ini semakin mencuat setelah dalam salah satu siniar YouTube-nya pada 2 September, Ferry mengkritik adanya perbedaan pernyataan antara TNI dan kepolisian terkait isu penangkapan Intel. Menurut Ferry, kontradiksi informasi dari dua institusi publik itu berbahaya karena bisa mengikis kepercayaan masyarakat. Dari sisi pengamat, kritik pun berdatangan. Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menilai langkah TNI ini sudah keluar dari tupoksi mereka. TNI bukan aparat penegak hukum sipil, melainkan lembaga pertahanan negara. Artinya, seharusnya TNI tidak punya ranah untuk melaporkan dugaan pidana pencemaran nama baik ke polisi. Amnesty International Indonesia bahkan menilai kasus ini berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Mereka mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan aparat keamanan untuk membungkam suara kritis warga. Kritik publik semakin keras karena kasus ini menyangkut prinsip dasar demokrasi, hak untuk bersuara. Jika seorang warga sipil bisa dilaporkan hanya karena berpendapat atau mengkritik lembaga negara, maka ruang kebebasan berekspresi bisa semakin sempit. Kasus Ferry Irwandi dan TNI ini pada akhirnya memperlihatkan benturan antara ruang kebebasan sipil dengan sensitivitas institusi negara. Pertanyaannya, apakah kritik memang harus dianggap ancaman? Atau justru harus dipandang sebagai masukan demi memperbaiki kinerja lembaga publik? Yang jelas, perdebatan ini masih terus berlanjut. Polda Metro Jaya masih melakukan konsultasi, Ferry Irwandi siap menghadapi proses hukum, dan masyarakat menunggu apakah kasus ini akan berlanjut menjadi laporan resmi atau berhenti di meja konsultasi. Satu hal yang pasti, kasus ini akan menjadi ujian bagi konsistensi demokrasi di Indonesia, terutama terkait kebebasan berpendapat dan batas kewenangan lembaga negara.